Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo dengan NIM 2004294 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan ke-13 dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Yang pertama yaitu materi yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang sasaran kinerja pegawai, yaitu penilaian kinerja ASN, sistem penilaian kinerja, komponen penilaian kinerja, dan jenis-jenis penilaian kinerja. Yang pertama yaitu sasaran kinerja pegawai ASN. Nah, berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022, sasaran kinerja pegawai merupakan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh setiap pegawai di setiap tahunnya. Ekspektasi kinerja ini merupakan harapan atas hasil dan perilaku kinerja dari seorang pegawai. Sasaran kinerja pegawai atau yang dapat disingkat dengan SKP merupakan sasaran kinerja yang harus dicapai oleh aparatur sipil negara atau yang disebut ASN tersebut, dan merupakan salah satu bagian dari perencanaan kinerja, di mana SKP ini menjadi dasar penilaian prestasi kerja pegawai dan harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu unsur dalam SKP, yang dimana dalam unsur SKP ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu kegiatan tugas jabatan, yang dimana pada unsur pertama ini dalam lingkungan sekolah, contohnya dalam lingkungan sekolah, misalnya kegiatan tugas jabatan mengacu pada fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seorang guru kepada sekolah dan guru yang diberi dengan tugas tambahan. Dan yang kedua yaitu unsur yang kedua yaitu angka kredit, di mana angka kredit ini yaitu unsur yang dimasukkan ke dalam formulir SKP sebagai target angka kredit yang perlu dicapai setiap uraian tugas jabatannya. Dan yang ketiga target. Adapun unsur yang ketiga ini yaitu target yang dimaksud yaitu target hasil atau pencapaian penilaian kinerja guru dengan sebutan baik, sangat baik, ataupun sangat kurang. Nah, selanjutnya yaitu sistem penilaian kinerja, yang dimana penilaian kinerja merupakan proses yang mengukur kinerja karyawan, baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan karyawan tersebut, yang dimana tujuan dari penilaian kinerja pegawai ini adalah untuk mengetahui dan mengukur kinerja pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, menyesuaikan kompensasi, menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir, serta mengetahui keberhasilan atau tidak keberhasilan seorang pegawai. Adapun unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian kinerja ini yaitu terdiri dari adanya kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, serta unsur yang terakhir yaitu unsur kepemimpinan. Adapun tahapan dalam proses penilaian kinerja yaitu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama dimulai dari mengidentifikasi lebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kedua yaitu menerapkan standar yang akan diharapkan atau yang akan dicapai tersebut. Dan yang ketiga yaitu melihat kinerja pegawai atau karyawan terhadap faktor atau kriteria yang dijadikan sebagai penilaian. Dan yang keempat yaitu melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.
Dan yang kelima yaitu menganalisis dan mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu masuk ke dalam komponen penilaian kinerja, yang dimana pada komponen ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, komponen kompetensi, yang dimana komponen ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana seorang karyawan cakap akan sebuah keterampilan tertentu. Dan yang kedua yaitu komponen hasil kinerja, di mana pada komponen ini bertujuan untuk menetapkan atau memetakan hasil kerja karyawan dalam serangkaian Key Performance Indicator atau KPI yang jelas dan bisa diukur secara kuantitatif. Nah, materi selanjutnya itu jenis-jenis penilaian kinerja, yang dimana model yang pertama yaitu model esai, dimana pada metode ini evaluasi kinerja dan penilaiannya merumuskan hasil penilaiannya dalam bentuk esai. Dan yang kedua yaitu model critical incident, yaitu kejadian penting yang dilakukan karyawan dalam pelaksanaan tugasnya, yang dimana metode ini memerlukan dokumen tertulis mengenai tindakan karyawan. Dan yang ketiga yaitu ranking method, yang dimana pada jenis penilaian ini dengan mengurutkan pegawai yang nilainya tertinggi sampai yang terendah atau meranking karyawan organisasi tersebut. Dan yang keempat yaitu model checklist, yaitu yang berisi daftar indikator-indikator hasil kerja, perilaku kerja atau sifat pribadi yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang kelima yaitu model graphic rating scale, yang dimana pada model ini penilaian kerja dengan membuat indikator kinerja karyawan beserta definisi singkatnya. Dan yang keenam yaitu model force distribution, yang dimana pada sistem penilaian kinerja ia mengklasifikasikan karyawan menjadi 5 sampai 10 kelompok kurva normal, dari yang sangat rendah sampai ke yang tertinggi. Dan yang ketujuh yaitu model force choice scale, yang dimana penilai diharuskan memilih beberapa set dari 4 perilaku yang disebut dengan traits. Perilaku mana yang paling baik melukiskan ternilai dan mana yang paling tidak melukiskan perilakunya. Dan model selanjutnya yaitu yang ke-8 yaitu model Behaviorally Assured Rating Scale atau BARS, yang dimana pada sistem penilaian yang menggunakan pendekatan perilaku kerja yang menggabungkan pendekatan pribadi perilaku kerja dengan sifat pribadi seseorang karyawan tersebut. Dan yang ke-9 yaitu model Behavior Observation Scale atau disingkat dengan BOS, yaitu penilai diminta untuk menyatakan beberapa kali perilaku tersebut muncul. Penilai mengobservasi perilaku ternilai berdasarkan unsure perilaku yang tersedia. Dan yang ke-10 yaitu manajemen by objective atau MBO, yaitu dalam model ini manajer dan bawahan menyetujui bahwa target dalam penilaian ini di periode berikutnya hasil dari pencapaian target di periode sebelumnya. Dan yang ke-11 yaitu model Behavior Expectation Scale atau BES. Itu ketika merekrut seseorang pegawai, organisasi atau perusahaan mengharapkan atau berekspektasi agar pegawai tersebut melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, yang ke-12 adalah 360 Degree Performance Appraisal Model, yang dimana penilaian kinerja yang digunakan adalah sistem evaluasi esai, MBO, BARS, checklist, dan sebagainya, di mana metode ini bertujuan untuk menyediakan evaluasi secara konvensional serta membantu dalam hal rencana sukses, latihan, pengembangan profesional, dan manajemen kinerja. Dan model yang ke-13 atau yang terakhir
Nah, yang ke model selanjutnya itu model yang ke-13, yaitu model parent comparison. Itu dengan membandingkan kinerja setiap karyawan dengan karyawan lainnya sepasang demi sepasang. Nah, materi yang kedua yaitu tentang reformasi kepegawaian negara atau reformasi kepegawaian negara. Nah, reformasi ini dimulai yaitu merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut good governance dengan penataan sumber daya manusia, aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Reformasi kepegawaian negara terjadi karena adanya permasalahan dalam kepegawaian di Indonesia, yang dimana pada akar permasalahan buruknya kepegawaian Indonesia, prinsipnya ada dua hal yang penting. Yang pertama yaitu persoalan intern atau dari dalam sistem kepegawaian itu sendiri, dan yang kedua yaitu persoalan eksternal atau yang berpengaruh dari luar yang mempengaruhi fungsi dan profesionalisme kepegawaian negara. Pilar reformasi aparatur negara mulai ditetapkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Reformasi juga dilakukan pada perubahan nama dari lembaga pengelola pegawai sipil dari yang sebelumnya yang bernama BAKN atau Badan Administrasi Kepegawaian Negara menjadi BKN, yaitu atau Badan Kepegawaian Negara. Perubahan BKN menjadi BKN ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga pengelolaan PNS yang tidak hanya mendata secara administratif, tapi juga mampu mengembangkan kompetensi PNS lebih memadai untuk mendukung tugas-tugas pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan publik. Reformasi kepegawaian bertujuan untuk mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem kepegawaian negara. Beberapa inisiatif yang diambilkan pemerintah Indonesia dalam reformasi kepegawaian yaitu meliputi pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian untuk memudahkan proses dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan penggunaan teknologi. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi pelaksanaan quick wins DM dan pejabat yang melaksanakan dalam reformasi layanan kepegawaian. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attention.